selamat datang di Podidam. Bersama aku, Syabila, yang akan memandu podcast ini. Nah, sebelumnya, aku mau ngenalin apa sih Podidam itu? Jadi, Podidam adalah podcast investasi dan saham. Di podcast ini, akan banyak membahas mengenai investasi dan saham untuk pemula, khususnya bagi pelajar maupun mahasiswa. Kebetulan, pada episode kali ini, kita berkesempatan ngobrol bareng dengan teman saya, Irham dari Karsipan Digital 2020. Halo Irham, apa kabarnya nih? Hai Bila, alhamdulillah baik. Kamu lagi sibuk apa aja sih kalau boleh tahu? Kalau sekarang sih paling kuliah, terus juga lagi coba-coba hobi baru nih ya, mungkin kayak investasi kecil gitu. Oh gitu, mungkin langsung ke intinya aja kali ya. Sesuai sama tema dari episode pertama ini yaitu investasi ala mahasiswa, aku pengen nanya dan sekaligus belajar nih tentang hal berbau investasi dan saham. Ngomong-ngomong, investasi sama saham tuh apa aja sih, Ham? Spill dong. Oke Bila, buat investasi sama saham itu kita sama-sama nyari keuntungan gitu ya. Tapi kita lebih buat di investasinya, kita lebih memberikan modal atau mungkin kayak kita ngasih uang nih buat suatu perusahaan, dan dari apa yang kita kasih buat perusahaan itu kita nanti bisa ambil keuntungan setelah uang kita dipakai untuk modal oleh perusahaan itu. Tapi kalau buat saham biasanya itu lebih ke pembagian hak milik atau dividen gitu ya. Jadi misalkan contohnya Bila beli saham di Indofood berapa persen, nah itu artinya Bila mempunyai beberapa persen dari saham Indofood gitu. Oh, oke. Mungkin katakanlah kita seperti nabung lagi ya. Terus sebenarnya investasi itu ada berapa macam sih, Ham? Nah, benar banget. Kalau kita kan nabung nggak nambah gitu ya, uangnya kita simpen dan itu uang asli kita gitu. Tapi kalau misalkan kita investasi, kita selain nabung menyimpan uang kita juga bisa mendapat keuntungan karena uang kita dipakai untuk modal. Buat dari jenisnya sendiri, investasi itu ada investasi jangka panjang dan juga investasi jangka pendek. Wah, baru tahu nih. Ternyata ada 2 kategori ya. Aku kira cuma 1. Berarti saat ini Irham udah rasain manfaat apa aja sih dari investasi atau saham ini? Karena aku baru investasi kecil-kecilan, jadi yang aku rasain ya uang yang aku simpen sedikit demi sedikit bertambah gitu. Dan juga ya tentunya ada kalanya aku uangnya itu turun gitu. Wah, keren juga ya. Terus, gimana sih cara mulai belajar investasi saham khususnya buat mahasiswa nih, Ham? Mungkin buat tipsnya ya, sebenarnya dari Iram gak ada patokannya sih yang harus banget gitu. Paling terutama ya pahami konsep, terus kedua mungkin penentuan instrumen investasi, lalu yang ketiga kita menjalankan investasi secara rutin sama terstruktur. Ini poin pentingnya, harus mempersiapkan dana darurat karena di sini kita tentu pasti sebagian ada campur duit dengan orang tua gitu ya. Intinya sih kayak investasi sesuai kemampuan gitu. Kalau mau dapat jackpot ya teliti gitu, kayak kita lagi tahu nih di mana aja, di perusahaan apa aja yang sekiranya lagi bagus buat keuntungannya gitu. Wah, asik banget nih. Aku jadinya pengen coba cepet-cepet. Anyway, sebelum coba mau tanya lagi dong. Investasi saham tuh sebenarnya apa ada resikonya? Dan kalau iya gimana cara mencegahnya nih, Ham? Terkait risiko sih mungkin tergantung ya. Iram jelasin generalnya aja ya. Yang mendasar sih ini risiko suku bunga, mungkin terus risiko pasar, risiko inflasi, apalagi ya? Oh ya, risiko valuta mungkin ya, valuta asing. Kalau Iram analisis dulu. Terus sebelum kita invest atau kita beli saham, setelah analisis baru tuh sekiranya risikonya kecil, baru Iram investasi di situ. Oh gitu. Terus aku mau nanya lagi nih, cara paling mutakhir keuangan untuk pemula, misal kita nggak berinvestasi atau bersaham nih, Ham? Oke, kalau buat mengatur keuangan mungkin ya, kalau kita nggak investasi atau nggak beli saham, ya mungkin kita lebih memprioritaskan atau bijak gitu dalam menggunakan uang kita. Contohnya kayak kita lebih mentingin penggunaan di buat kebutuhan kita yang primer gitu, untuk sekundernya seminimal mungkin gitu. Kita meminimalisir kebutuhan sekunder kita. Kayak gitu sih mungkin Bila. Iya sih, emang bener banget loh.
Kita harus bisa nentuin mana yang lebih penting dari kebutuhan dibanding keinginan. Anyway, sorry nih Ham, gak kerasa banget kita udah lama banget nih berbincang sana-sini. Kita boleh break dulu kali ya, nanti jumpa lagi. Thanks banget nih ilmunya. Oke Bila, sama-sama. Semoga dari apa yang aku kasih tahu bisa bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Bye-bye. Oke, kita lanjut ke topik 2 nih setelah tadi kita rame ngomongin mengenai investasi dan saham bersama Irham. Kira-kira menurut Irham sekarang enaknya bahas apa nih Ham? Kalau kita bahas honor podcast ini gimana? Waduh, bisa aja nih langsung to the point banget. Daripada ditagih, mending kita nanya ke topik yang lain kali ya. Oke, aku mau nanya nih tentang mengelola keuangan. Menurut kamu selaku mahasiswa, seberapa penting nih hal buat mengelola keuangan itu? Oke, kalau menurut aku penting sih, karena itu merupakan salah satu hal yang bisa mempengaruhi kehidupan seorang. Jika kondisi keuangan seorang baik, tentunya kehidupan sehari-harinya pun akan baik. Tapi kalau misalkan keuangannya sedang tidak baik, biasanya itu juga mempengaruhi kehidupan sehari-harinya. Nah, bener tuh. Jangan sampai boros dan keuangan kita gak baik ya. Nah betul, masih banyak kayak kita gitu ya yang kurang peduli gitu sama money management atau pengaturan uang itu sendiri gitu. Dan kayak lebih mentingin kebutuhan sekunder gitu. Maksudnya kebutuhan sekunder tuh nggak penting-penting amat, cuman kayak mereka boros gitu untuk itu. Nah, aku saranin sih kita lebih peduli lagi dan lebih belajar lagi buat cara mengatur uang gitu. Termasuk aku sendiri juga sekarang lagi belajar dan semoga bisa lebih baik. Nah ya tuh kayak aku, kalau misalnya ke mall atau supermarket, suka beli barang yang nggak lagi dibutuhin. Niatnya membeli ini, malah beli itu. Malah yang mau dibeli suka kelupaan. Terus aku mau nanya nih, menurut kamu manfaat dari mengelola keuangan tuh apa aja sih, Ham? Kalau menurut aku ada banyak. Mungkin salah satunya kayak bisa membantu mengidentifikasi kesalahan pada finansial. Terus juga dengan membuat perencanaan keuangan, maka itu juga sangat bisa membantu buat mengidentifikasi kesalahan finansial yang dilakukan selama ini gitu. Contohnya kayak kita menyadari gitu setelah membuatnya bahwa selama ini kita banyak sekali kesalahan dalam keuangan, seperti misalnya tadi boros karena suka main hampir setiap hari, atau menghabiskan uang untuk membeli barang sebenarnya yang nggak perlu gitu ya. Setelah menyadari kesalahan finansial, maka kamu bisa mengalokasikan kebutuhan lain yang lebih penting, yang bisa kita sebut itu kebutuhan primer. Oh, berarti harus dibiasain hidup hemat ya? Betul banget. Buat pertanyaan selanjutnya nih, aku mau nanya, masih yang bisa dikaitin sama pengelolaan keuangan yaitu pendapatan. Kan selaku mahasiswa nantinya akan masuk ke dunia pekerjaan, maka harus pernah nih ngerasain gimana rasanya kerja itu. Jadi selain investasi dan saham, apa aja nih pekerjaan sampingan yang bisa menjadi pendapatan mahasiswa yang sekiranya nggak bakal mengganggu banget buat kuliah? Kalau menurut aku di era digital sekarang kayak gini, kita mungkin bisa mulai berjualan online gitu ya, di e-commerce gitu. Dan juga mungkin kayak kita jual di NFT gitu. Terus ya contohnya kayak aku gitu. Mungkin kayak aku kan punya brand gitu ya, brand Wah, Invi. promosi banget ya ini ya. Ya brand Invi itu ya brand baju gitulah buat jualan online gitu. Wah, boleh nih teman-teman dicek ya nanti. Boleh banget. Di mana ya? Ntar linknya dikasih di sini kalau Oke, inget. Oke. Oke, berhubung waktunya udah habis, aku langsung nyimpulin kesimpulan dari podcast ini aja kali ya. Jadi investasi itu menanam modal untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Kalau saham, suatu penyertaan modal seseorang atau perusahaan untuk mendapatkan dividen yang dianggap berbagi kepemilikan. Lalu ada manfaat mengelola uang tuh
Misalnya ada bisa membuat perencanaan keuangan, maka mengidentifikasi kesalahan finansial yang dilakukan selama ini. Lalu ada sebelum berinvestasi lebih mengelola keuangan terlebih dahulu, karena sebelum berinvestasi harus ada modal dahulu. Nah, podcastnya udah selesai nih Ham. Makasih banyak ya udah mau jadi pembicara kali ini. Oke, sama-sama. Bye-bye. Dah.